Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rizky Amalia dari Prodi HKI dengan nomor induk mahasiswa 19020160406. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas remedial ujian komprehensif materi Prodi HKI. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Jawabannya yaitu prinsip-prinsip perkawinan itu ada 6. Yang pertama, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, serta perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian yang ketiga, perkawinan menganut asas monogami. Kemudian yang keempat, calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya. Yang kelima, dengan adanya perkawinan akan mempersulit terjadinya perceraian. Kemudian yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam ranah rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana hukumnya perkawinan beda agama? Jawabannya yaitu di dalam fikih bahwasanya perkawinan beda agama terbagi sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Para ulama fikih sepakat untuk melarang dan mengharamkan perkawinan seperti ini, sebagaimana yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abadum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u wa ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubainu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Kedua, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya seorang laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kitab. Tetapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, menurut sebagian ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali memandang bahwasanya hukum perkawinan tersebut itu adalah makruh. Yang kedua, menurut pendapat sebagian ulama mazhab Maliki seperti Ibnu Qasim dan Khalil berpendapat bahwasanya perkawinan seperti itu dibolehkan secara mutlak. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Zarkashi, penganut mazhab Syafi'iyah, berpendapat bahwasanya perkawinan tersebut hukumnya sunnah, dengan harapan wanita ahli kitab itu diharapkan dapat masuk Islam. Kemudian mengenai perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum
Iza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafiqina wala muttaqizi ahdan wa may ya'fur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik. Perkawinan semacam ini menurut para ulama dilarang dan diharamkan. Adapun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwasanya suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam pasal 4 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Lalu berdasarkan keputusan Fatwa MUI nomor 4 Munas nomor 7 MUI _8/2005 mengenai perkawinan beda agama menjelaskan bahwasanya perkawinan beda agama haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut kaul muktamad itu hukumnya haram dan tidak sah. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan konsep mawani an-nikah atau perkara yang menghalangi perkawinan, baik yang bersifat mawani mu'abadah atau penghalang selamanya maupun mawani ghairu mu'abadah atau penghalang sementara, dan jelaskanlah urutannya. Jawabannya yaitu mawani mu'abadah atau penghalang perkawinan yang sifatnya sementara atau biasa disebut mahram mu'abad, yaitu yang pertama karena hubungan nasab. Yang termasuk karena hubungan nasab, yang pertama al-ummahat atau ibu kandung, termasuk nenek dan seterusnya ke atas. Yang kedua al-banat, anak perempuan kandung, termasuk cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga al-akhwat, saudara perempuan, baik saudara perempuan yang sekandung, seayah ataupun seibu. Yang keempat al-amat, saudara perempuan ayah atau biasa disebut bibi, baik sekandung, seayah maupun seibu. Yang kelima al-kholat, saudari perempuan ibu atau yang biasa dipanggil bibi, baik sekandung, seayah ataupun seibu. Kemudian yang keenam banatul akhi, anak perempuan saudara laki-laki atau keponakan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan dari saudara perempuan. Kemudian yang kedua karena hubungan musaharoh atau persemendaan, yang termasuk dalam hubungan persemendaan yang pertama zaujatu al-abi, istri ayah atau ibu tiri. Yang kedua zaujatu al-ibni, yaitu menantu atau istri dari anak kandung. Yang ketiga ummu zaujiyati, yang artinya ibu mertua atau ibu dari istri. Yang keempat bintu az-zaujah atau anak perempuannya istri atau biasa disebut anak tiri. Kemudian yang ketiga karena adanya hubungan persusuan, sebagaimana yang dijelaskan di surat An-Nisa ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila.
Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa kholatukum wa banatul ahi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arada'nakum wa akhwatukum minar rodo'ati wa ummahatu nisaikum wa robaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhalatum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul lazina min aslabikum wa an tajma'u bainal uhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharapkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri, anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mawani goiru mu'abbadah, atau penghalang perkawinan yang bersifat sementara atau mahram mu'akkad. Yang pertama, mani'u al-adat, penghalang karena bilangan istri. Yang kedua, mani'u al-jam'u, penghalang karena permaduan. Yang ketiga, mani'u ar-riki, penghalang karena perbudakan. Yang keempat, mani'u al-kufri, penghalang karena kekufuran. Yang kelima, mani'u al-ihram, penghalang karena sedang ihram. Yang keenam, mani'u al-marot, penghalang karena sakit. Yang ketujuh, mani'u al-idah, penghalang karena menjalankan idah. Yang kedelapan, mani'u tatliku salasan, penghalang karena talak 3. Dan yang kesembilan, mani'u az-zaujiyah, penghalang karena ikatan perkawinan. Pertanyaan keempat yaitu, apa yang dimaksud dengan idah dan bagaimana ketentuan idah bagi istri serta berikan landasan hukumnya. Idah adalah masa menunggu seorang istri yang ditinggal suaminya, baik ditalak ataupun ditinggal mati suaminya. Yang pertama, idah bagi perempuan yang dicerai sebelum dicampuri, maka dia tidak memiliki masa idah, sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minati summa tolaktumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min idatin tak tadunaha famatti'uhunna wasarrihu hunna sarohan jamila. Adapun artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu, yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang kedua, idah bagi perempuan yang dicerai ba'da dukhul, maka idahnya 3 kali suci atau 3 kali haid atau kurang lebih sekitar 3 bulan, atau biasa disebut sebagai idah 3 kali quru, sebagaimana yang dijelaskan
di surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrohmanirrohim. Wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillul lahunna ayyatum nama khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu birodihinna fi zalika in aradu islaha walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Artinya yaitu istri-istri yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak rujuk kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka para suami menghendaki islah atau perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di antara mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian yang ketiga, idah bagi perempuan yang dicerai tetapi sudah menopause, maka masa idahnya 3 bulan, sebagaimana yang tertera di surat At-Talaq ayat 4. Bismillahirrohmanirrohim. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhuri wala ilam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Kemudian yang keempat, ketentuan idah karena ditinggal mati suaminya. Maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari, sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 234. Bismillahirrohmanirrohim. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashran fa iza balagna ajaluhunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Adapun artinya yaitu orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa idahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Yang kelima, idah bagi perempuan dalam keadaan hamil.
yaitu iddahnya menunggu sampai melahirkan, sebagaimana ketentuan di surat At-Talaq ayat 4. Yang keenam, apabila istri ditinggal mati suami dalam keadaan mengandung atau hamil dan melahirkan dalam waktu kurang dari 4 bulan 10 hari dari kematian, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan, sebagaimana yang dijelaskan di surat At-Talaq ayat 4. Pertanyaan kelima yaitu, asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami. Bagaimana hukum poligami baik berdasarkan fikih maupun hukum perkawinan di Indonesia? Jawabannya yaitu, Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu atau poligami. Islam juga memberikan batasan bahwasanya jumlah istri dalam berpoligami maksimal 4 istri, dengan syarat suami harus berbuat adil terhadap istri-istrinya. Adapun dasar diperbolehkannya poligami adalah surat An-Nisa ayat 3. Dalil mengenai dibolehkannya poligami yaitu terdapat di surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrohmanirrohim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adna ala ta'ulu, yang artinya yaitu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalil mengenai dibolehkannya poligami yaitu terdapat di surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrohmanirrohim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adna ala ta'ulu, yang artinya yaitu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Bismillahirrohmanirrohim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adna ala ta'ulu, yang artinya yaitu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Syarat-syarat
pengajuan izin poligami berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Kemudian yang kedua, adanya kepastian bahwasanya seorang suami mampu memenuhi atau menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anaknya. Yang ketiga, adanya jaminan bahwasanya suami dapat berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Yang keempat, persetujuan istri sebagaimana yang disebutkan diperlukan apabila seorang istri tidak mungkin dimintai persetujuan. Pertanyaan keenam yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat produktif dan sebutkan dalilnya. Jawabannya yaitu, zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat berupa modal kerja, atau zakat produktif itu adalah suatu zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, yang mana diberikan dengan harapan seorang mustahik atau penerima zakat dapat menjadi seorang muzaki atau orang yang memberikan zakat jika dia menggunakan harta zakat untuk usahanya. Atau bisa juga zakat produktif merupakan zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang mana digunakan untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Adapun mekanisme zakat produktif dapat ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menjadikannya suatu investasi produktif. Kemudian yang kedua dengan memberikan modal kerja bagi seorang pedagang dan memberikan alat-alat kerja bagi mereka yang membutuhkan alat kerja. Kemudian yang ketiga, apabila seorang mustahik memiliki hutang dalam usaha-usaha produktifnya, maka dia berhak menerima zakat untuk membayar utangnya sebagai seorang ghorim, dengan syarat utangnya harus dilunasi untuk kemaslahatan umum. Adapun dalil mengenai zakat produktif terdapat di surat At-Taubah ayat 60, surat Ar-Rum ayat 38, dan dalil-dalil serta sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Adapun artinya yaitu, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat tentang zakat berikutnya yaitu yang terdapat di surat Ar-Rum, yaitu ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atizal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabili zalika khairul lil lazina yuriduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari as-sunnah atau hadis mengenai zakat yaitu, yang pertama, dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma
anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adzan illal yaman fazakarul hadis innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadu min aghniyaihim faturaddu fuqaraihim muttafaqun alaihi walafdhu lil Bukhari. Artinya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz ke Yaman. Ibnu Abbas menyebutkan hadis itu, dan dalam hadis itu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan atas mereka sedekah, zakat, harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Muslim berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadza almal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fahuzu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Rawahul Muslimun. Adapun arti dari dalil atau hadis berikut yaitu ambillah terlebih dahulu, setelah itu milikilah atau berdayakanlah dan sedekahkan kepada orang lain, dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian, maka janganlah engkau turutkan nafsumu. Pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan bagaimana penghitungannya. Jawabannya yaitu zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu, baik pekerjaan itu dilakukan seorang diri maupun dilakukan bersama orang lain atau lembaga tertentu yang dapat menghasilkan uang. Nisab zakat profesi adalah sama dengan nisabnya uang. Karena banyak orang yang memperoleh gaji atau pendapatan dalam bentuk uang yang setara dengan nilai 85 gram emas. Zakat itu diambil dari gaji atau pendapatan bersih. Zakat profesi atau gaji tidak disyaratkan adanya haul, tetapi zakatnya harus ditunaikan saat gaji itu diterima sebesar 2,5% atau kadar penghasilannya mencapai 2,5% dalam 1 tahun. Contohnya yaitu apabila seseorang dalam 1 tahun mendapatkan pendapatan bersih sekitar 48 juta, maka setiap bulan dia menerima pendapatan bersih 4 juta rupiah. Maka dia harus mengeluarkan zakat setiap bulannya 2,5% dari 4 juta tersebut, yaitu sebesar 100.000 rupiah. Jadi selama setahun dia mengeluarkan zakat sebesar 1,2 juta rupiah. Kemudian dalil mengenai zakat profesi dicantumkan di surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfusikum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi'ahidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anallaha ghaniyun hamid, yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya.
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pertanyaan ke-8 yaitu, siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam? Sebutkan masing-masing yang mendapatkan bagian tersebut serta dalilnya. Jawabannya yaitu, yang pertama, ahli waris yang memperoleh bagian setengah adalah yang pertama yaitu suami, yang kedua seorang anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan, yang keempat seorang saudara perempuan kandung, yang kelima seorang saudara perempuan seayah. Kemudian yang kedua, ahli waris yang memperoleh bagian seperempat adalah suami dan istri. Yang ketiga, ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan adalah istri. Yang keempat, ahli waris yang memperoleh bagian 2/3 adalah yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih. Kemudian, yang kelima, ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga adalah yang pertama ibu, yang kedua 2 orang saudara seibu atau lebih. Kemudian yang keenam, golongan ahli waris yang memperoleh bagian seperenam adalah yang pertama, seorang saudara perempuan seayah, yang kedua, seorang saudara seibu, yang ketiga, cucu perempuan, yang keempat, ibu, yang kelima, bapak, yang keenam, kakek, dan yang ketujuh adalah nenek. Dalil mengenai bagian ahli waris terdapat di surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadhil unsayaini fa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna sulusa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah innallaha kana aliman hakimah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunnas sumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ra'atu walahu ahun au uhtun falikulli wahidin min
humas sudus fa in kanu aksara min zalika fahum syuraka ufis sulusi mimba diwasiyati yuso biha audainin ghaira mudhar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Artinya yaitu Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan bagianmu para suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Pertanyaan ke-9 yaitu, apakah yang dimaksud dengan ahli waris asobah? Jawabannya yaitu, asobah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah bagian yang pasti atau furud telah diambil. Adapun asobah ada 3 macam. Yang pertama asobah binafsi, yang kedua asobah bil ghairi, dan yang ketiga asobah mal ghairi. Yang pertama asobah binafsi yaitu asobah atau ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri. Yang termasuk asobah binafsi adalah yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara kandung laki-laki, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh keponakan atau anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, yang kedelapan keponakan dari saudara laki-laki seayah, yang kesembilan paman kandung dari ayah, yang ke-10 paman yang sebapak dengan ayah, yang ke-11 sepupu dari paman kandung
dari pihak ayah. Yang ke-12, sepupu dari paman yang sebapak dengan ayah. Yang ke-12, laki-laki yang telah memerdekakan budak. Kemudian asobah kedua yaitu asobah bil ghairi adalah ahli waris yang menjadi asobah karena saudara laki-lakinya. Yang pertama yaitu anak perempuan yang menjadi asobah karena adanya anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan yang menjadi asobah karena adanya cucu laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan kandung yang menjadi asobah karena adanya saudara laki-laki kandung. Kemudian yang keempat, saudara perempuan seayah yang menjadi asobah karena adanya saudara laki-laki seayah. Kemudian yang ketiga, asobah mal ghairi adalah ahli waris, yaitu saudara perempuan kandung atau seayah yang mana menjadi seorang asobah karena adanya anak ataupun cucu perempuan. Pertanyaan ke-10 yaitu, sebutkan sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dan sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Jawabannya yaitu, yang pertama, sebab seseorang berhak mendapat warisan di dalam Islam ada 3, yaitu pernikahan, yang kedua nasab, yang ketiga wala atau memerdekakan budak. Adapun sebab mendapatkan warisan karena nasab terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama usulul mayit atau kerabat mayit ke atas, contohnya seperti ayah, ibu, kakek, nenek. Yang kedua furu'ul mayit atau kerabat mayit ke bawah, contohnya seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Yang ketiga al-khawasi atau kerabat mayit ke samping, contohnya seperti saudara-saudara, seperti saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kemudian yang kedua, sebab seseorang terhalang mendapat warisan dalam Islam ada 7, yaitu yang pertama abdun atau budak, yang kedua mudabar atau budak yang merdeka apabila tuannya sudah meninggal dunia. Yang ketiga umul walad, yaitu budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Yang keempat mukatab, yaitu budak merdeka setelah menebus dirinya sendiri. Yang kelima pembunuh atau qatil. Yang keenam murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Yang ketujuh ahlul milataini atau ahli waris berbeda agama. Kemudian sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan di dalam kompilasi hukum Islam yaitu yang pertama dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau telah melakukan penganiayaan berat pada para pewaris. Yang kedua dipersalahkan karena memfitnah atau mengajukan pengaduan bahwasanya pewaris melakukan tindak kejahatan berat yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pertanyaan ke-11 yaitu bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam hukum Islam? Jawabannya yaitu wasiat wajibah menurut KHI adalah wasiat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang mana belum atau tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkat mereka yang sudah meninggal dunia. Adapun jumlah dari wasiat wajibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan pewaris. Yang menjadi penerima wasiat wajibah yaitu yang pertama orang tua angkat, yang kedua anak angkat. Adapun ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad ulama yang mana berdasarkan ketentuan di surat Al-Baqarah ayat 180 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu ing taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan alal muttaqin, yang artinya yaitu diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf.
ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan ke-12 yaitu jelaskan apa yang dimaksud wakaf dan sebutkan syarat rukunnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jawabannya yaitu wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun unsur-unsur wakaf yang pertama yaitu wakif, yang kedua nazir, yang ketiga harta benda wakaf, yang keempat ikrar wakaf, yang kelima peruntukan harta benda wakaf, yang keenam jangka waktu wakaf. Adapun wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, yang dapat terdiri dari perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Syarat-syarat wakif perseorangan yaitu harus dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta harus merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Kemudian, nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat menjadi nazir perseorangan yang pertama, haruslah warga negara Indonesia yang beragama Islam, dewasa, amanah, serta mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun nazir organisasi harus memenuhi syarat yaitu pengurus organisasi yang telah memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Kemudian organisasinya harus bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Kemudian nazir badan hukum harus memenuhi syarat yaitu pengurus badan hukum memenuhi persyaratan sebagai seorang nazir perseorangan. Kemudian badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian badan hukum haruslah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, atau keagamaan Islam. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomis menurut syariah, yang mana diwakafkan oleh seorang wakif. Harta benda wakaf terdiri dari yang pertama, benda tidak bergerak, meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, rumah susun, tanaman, maupun benda tidak bergerak lainnya. Kemudian yang kedua, benda bergerak, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Kemudian ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan dapat berupa lisan maupun tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda yang dimilikinya. Wakif melaksanakan ikrar wakaf kepada nazir di hadapan PPAIW yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Adapun ketentuan saksi yaitu yang pertama harus dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun ikrar wakaf dapat dinyatakan secara lisan ataupun tulisan. Kemudian dituangkan di dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Jika wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir, maka harus ada kuasa hukumnya yang diperkuat dengan 2 orang saksi. Adapun ikrar wakaf ditulis di dalam akta ikrar wakaf yang memuat yang pertama nama dan identitas wakif, yang kedua nama dan identitas nazir, yang ketiga data dan keterangan mengenai harta benda wakaf, yang keempat peruntukan harta benda wakaf, yang kelima jangka waktu wakaf. Adapun peruntukan harta benda wakaf adalah yang pertama untuk sarana dan kegiatan ibadah, yang kedua dapat berupa bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, anak telantar, dan beasiswa. Yang ketiga, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Yang keempat, untuk kemajuan serta peningkatan ekonomi. Yang kelima, untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan syariah.
Pertanyaan ke-13. Bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf? Jawabannya yaitu prosedur pelaksanaan wakaf. Yang pertama, wakif menyatakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, pelaksanaan ikrar serta pembuatan akta ikrar wakaf dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 saksi. Yang ketiga, pihak yang mewakafkan harus menyerahkan kepada PPAIW serta nazir berupa surat-surat sebagaimana berikut. Yang pertama, surat bukti atau tanda bukti kepemilikan harta benda. Yang kedua, jika harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus ada surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat yang menerangkan kepemilikan harta benda itu. Yang ketiga, surat atau dokumen tertulis yang dapat melengkapi dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Pertanyaan ke-14, jelaskan apa yang dimaksud wakaf produktif dan wakaf uang. Jawabannya yaitu, wakaf produktif merupakan suatu skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan cara memproduktifkan donasi tersebut hingga menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Adapun surplus ini menjadi sumber dana bagi pembiayaan kebutuhan umat. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kemudian wakaf uang. Uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jika uang yang diwakafkan berupa mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah. Adapun tata caranya yaitu wakif yang akan mewakafkan uang harus hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang Wakaf atau LKSPWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Kemudian, wakif menjelaskan kepemilikan serta asal-usul uangnya yang akan diwakafkan. Lalu, wakif menyetorkan uang tunai ke LKS PWU. Lalu, wakif mengisi formulir pernyataan kehendak yang sekaligus akta ikrar wakaf. Jika wakif tidak dapat hadir secara langsung, maka dapat diwakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak, yaitu uang, kepada nazir di PPAIW. Barulah nazir menyerahkan kepada LKS PWU. Pertanyaan ke-15. Bagaimana hukum dan prosedur tukar guling harta benda wakaf? Jawabannya yaitu, di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwasanya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain apa yang diikrarkan oleh wakif. Barulah perubahan atau penggunaan lain dapat dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang didasarkan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, jelaskan bahwasanya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, ditukar, diwariskan, ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tetapi ada pengecualian apabila harta benda wakaf itu untuk kepentingan umum, sebagaimana rencana umum tata ruang, yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, yang mana harus memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta harta bendanya harus diubah statusnya ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukarnya sama dengan harta benda wakaf sebelumnya. Adapun hukum tukar guling tanah wakaf itu boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua, mendapatkan izin dari Menteri dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai RUTR yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan serta tak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua,
harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Yang ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan agama dalam hal mendesak dan secara langsung. Yang keempat, pengganti harta benda penukar harus memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, nilai harta benda penukar harus lebih tinggi atau senilai dengan harta benda wakaf yang ditentukan oleh bupati atau wali kota berdasarkan rekomendasi tim penilai. Kemudian, cara perhitungan nilai tukar harta benda wakaf. Yang pertama, harta benda pengganti harus memiliki NJOP yang lebih tinggi atau sama dengan NJOP harta benda wakaf. Yang kedua, harta benda pengganti harus berada di wilayah yang strategis sehingga memudahkan untuk dikembangkan. Prosedur tukar guling harta benda wakaf yang pertama yaitu nazir mengajukan permohonan tukar ganti kepada menteri melalui KUA kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status atau menukar itu. Yang kedua, kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan itu kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, kepala kantor Kemenak Kabupaten atau Kota membentuk tim dengan surat keputusan dari bupati atau wali kota setempat. Yang keempat, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota meneruskan permohonan itu dengan disertai hasil penilaian dari tim kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kemudian meneruskan permohonan itu kepada menteri. Kemudian yang kelima, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri, tukar ganti dapat dilakukan, serta hasilnya harus dilaporkan oleh nazir ke kantor pertanahan atau lembaga yang berkaitan dengan pendaftaran secara lebih lanjut. Zakat. Zakat yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditentukan. Adapun zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ada 8 golongan orang yang bisa menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak punya harta serta tidak punya tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang bekerja tetapi belum mampu mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil, yaitu pengurus zakat atau orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob, yaitu budak atau hamba sahaya. Yang keenam, gorim, yaitu orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim saat Idul Fitri. Besaran zakat ini setara dengan 1 syak atau 4 mud, atau setara dengan 3,5 liter, atau 2,5 kg makanan pokok daerah yang bersangkutan. Kemudian zakat mal. Zakat mal atau yang biasa disebut sebagai zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara substansial perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang termasuk zakat mal yaitu emas, perak, logam mulia lainnya, uang, surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikas. Selanjutnya yaitu besaran nisabnya. Nisab emas yaitu 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Nisab perak yaitu 200 dirham atau setara dengan 595 gram.
Nisab uang setara dengan besaran nisab emas, yaitu 85 gram emas, atau setara dengan uang yang dimilikinya selama 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian nisab surat berharga lainnya, besarannya yaitu 85 gram emas, atau setara dengan nisab emas. Adapun mengenai surat berharga diperoleh dari pokok atau return yang diterima dengan kadar 2,5%. Nisab perniagaan setara dengan besaran nisab emas 85 gram emas atau setara dengan 2,5%. Kemudian nisab mengenai pertanian, perkebunan, dan kehutanan yaitu besarannya 5 wasak atau 653 kg gabah. Adapun ketentuan mengenai nisab hasil tanaman pertanian, perkebunan, maupun kehutanan ini apabila diairi hujan ataupun sungai atau berasal dari mata air, maka besarannya 10%. Kemudian apabila diairi dengan disiram atau irigasi, maka besarannya 5%. Kemudian jika bukan hanya diairi dengan air saja, melainkan ada tambahan seperti pupuk insektisida, maka diambil dari hasil panen, lalu sisanya apabila memiliki kelebihan, jika melebihi nisab, dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung dari cara pengairannya. Kemudian besaran nisab untuk peternakan dan perikanan. Untuk peternakan atau hewan ternak, untuk hewan ternak kambing, biri-biri atau domba, maka nisabnya 40 sampai 120 ekor dalam haul 1 tahun. Kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun dan nisab 121 sampai 200 ekor haul 1 tahun. Kadar zakat 2 ekor. Kemudian setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor yang berusia 1 tahun. Adapun untuk hewan ternak sapi atau kerbau, maka nisabnya untuk 30 ekor haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun. Dan nisab untuk 40 ekor haul 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Adapun setiap bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor yang berumur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor yang berumur 2 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai besaran nisab ternak unggas dan perikanan. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar, yang mana nilai 1 dinarnya adalah 4,25 gram emas murni, atau sama dengan 85 gram emas. Yang artinya jika seorang peternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun dia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan yang lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka dia memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebanyak 2,5%. Selanjutnya yaitu mengenai nisab pertambangan. Mengenai hasil tambang seperti emas, nisabnya yaitu 20 dinar emas atau 85 gram emas. Mengenai nisab perak yaitu 200 dirham perak atau 595 gram. Adapun kadarnya 2,5%. Kemudian mengenai nisab perindustrian yaitu setara dengan besaran nisab emas 85 gram atau 20 dinar dengan kadar 2,5%. Kemudian untuk nisab pendapatan atau jasa setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas. Adapun zakat harus ditunaikan ketika gaji yang diterima sebesar 2,5% yang diambil dari pendapatan bersih. Kemudian untuk nisab rikas yaitu 20% atau 1/5.